Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Robani dengan NIM 165255147 dari Bahasa Indonesia kelas 18 yang diajarkan oleh Ibu Linda Handayani. Dan ini adalah presentasi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Manajemen Waktu Belajar dalam Meringankan Stres dan Kecemasan pada Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama di Institut Teknologi Bandung. Latar belakangnya, TPB adalah fase transisi yang syarat dengan penyesuaian akademik, gaya belajar mandiri, serta kurikulum dasar yang sangat-sangat padat dan menuntut. Hal ini dapat menimbulkan stres ataupun kecemasan pada mahasiswa-mahasiswa yang rentan. Selain itu, kita juga terinspirasi oleh studi oleh Misra and McKean dari tahun 2000 yang menunjukkan kalau ternyata ada loh cara untuk mengurangi stres dan kecemasan itu. Salah satunya adalah melakukan manajemen waktu yang efektif. Oleh karena itu, melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, masalah ini menurut kami penting untuk dikaji guna memahami sejauh mana metode manajemen waktu belajar itu dapat berperan dalam ngeringanin stres ataupun kecemasan pada mahasiswa TPB ITB. Tujuan penelitian ini intinya kami ada tiga, yaitu mendeskripsikan profil tingkat stres dan kecemasan pada mahasiswa TPB ITB. Yang kedua adalah mengidentifikasi korelasi antara efektivitas manajemen waktu dengan tingkat stres dan kecemasan pada mahasiswa TPB ITB. Dan yang terakhir, kami akan menganalisis tingkat efektivitas serta kontribusi penerapan manajemen waktu belajar yang terstruktur dalam upaya menurunkan beban stres dan kecemasan mahasiswa TPB ITB. Lalu ini adalah metode penelitian kami. Kami menggunakan pendekatan studi kasus, yang dimana kami melakukan studi pustaka dan penelitian ini, inti dari penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner yang dapat mengukur kemampuan pengelolaan waktu mahasiswa TPB ITB dan juga mengukur tingkat stres dan kecemasan mahasiswa TPB ITB. Landasan teorinya untuk mengukur kemampuan mengelola waktu seorang mahasiswa, di sini kami menggunakan kuesioner Time Management Behavior Scale yang dibuat oleh seorang peneliti bernama Teresa Hofmakan pada tahun 1994. Mungkin kedengarannya sudah sangat lama sekali kuesioner ini, tapi kuesioner ini masih sering dipakai untuk keperluan-keperluan mengukur kemampuan mengelola waktu hingga saat ini. Begitu juga untuk kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat stres dan kecemasan. Dikenal dengan kuesioner DASS atau kuesioner Depression, Anxiety, and Stress Scale yang dibuat oleh Lovibond pada tahun 1995. Sama, kuesioner ini juga cukup lama tapi masih sering dan umum untuk digunakan. Dan ini hipotesis awalnya. Hipotesis awal kami adalah penerapan manajemen waktu yang efektif itu dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada mahasiswa TPB ITB. Lalu ini adalah hasil penelitian kami. Kami mendapatkan 35 responden atau 35 sampel. Yang pertama adalah tingkat stres mahasiswa TPB ITB. Totalnya mereka mendapatkan nilai sebesar 16,4 dari 42. Atau dari tabel DASS ini mereka berada dalam tingkat ringan. Lalu untuk tingkat kecemasannya mereka mendapat nilai 12,2 dari 42. Dan ini masuk pada kategori sedang. Lalu apa hubungannya dengan kemampuan mengelola waktu? Kita jawab di slide selanjutnya. Dari 35 sampel, nilai koefisien Pearson tabelnya atau R tabel ada di 0,339. Yang pertama adalah korelasi manajemen waktu dengan tingkat stres. Dari sini kita mendapatkan nilai R atau koefisien Pearson sebesar minus 0,44. Artinya, semakin bagus pengelolaan waktu seorang mahasiswa, maka tingkat stresnya juga semakin rendah. Nah, karena nilai ini, nilai absolut dari korelasi Pearson ini jika dibandingkan dengan nilai R tabel itu lebih besar, maka korelasinya walaupun kecil, tapi cukup signifikan. Nah, hal ini berbeda dengan korelasi manajemen waktu dengan mengurangi tingkat kecemasan. Dari sini kita mendapatkan nilai korelasinya ada di minus 0,29. Nah, jika diambil nilai absolutnya, nilai ini itu lebih kecil daripada nilai R tabel. Oleh karena itu, walaupun ada pengaruhnya antara manajemen waktu dalam mengurangi tingkat kecemasan,
Tapi karena nilai tersebut lebih rendah dari L tabel, maka korelasinya kurang signifikan atau bahkan tidak signifikan. Ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap mengurangi tingkat kecemasan seorang mahasiswa. Oleh karena itu, ini adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, rata-rata tingkat stres mahasiswa TPB ITB ada di tingkat ringan. Lalu rata-rata tingkat kecemasan mahasiswa TPB ITB ada di tingkat sedang. Selanjutnya adalah walaupun korelasinya kecil, pengaruh manajemen waktu itu cukup signifikan untuk menurunkan tingkat stres mahasiswa. Namun, manajemen waktu itu kurang berpengaruh dalam menurunkan tingkat kecemasan mahasiswa TPB ITB. Di sini kami duga ada faktor lain yang pengaruhnya lebih besar. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah peneliti selanjutnya dapat menggali faktor-faktor lain yang mungkin dapat berpengaruh lebih besar dalam mengurangi tingkat kecemasan mahasiswa TPB ITB. Itu saja penelitian dari kami. Semoga penelitian ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.